Dulu memang benar, tahun 76, 77 lah, penduduk Indonesia segitu jumlahnya. Tapi sekarang 135 juta diganti dengan 282 juta penduduk Indonesia. Ini sama dengan kaul Qadim dan kaul Jadid. Dulu benar, tapi sekarang kurang benar. Dulu umat Islam di Indonesia, para kiai, ulama tidak memiliki data referensi tentang kitab-kitab nasab Ba'alawi. Sulit untuk mengaksesnya. Dulu mereka, para kiai-kiai kita, diklaim telah mengisbat nasab Ba'alawi karena tidak memiliki data. Mau bantah seperti apa? Enggak ada datanya. Nah, sekarang berbeda. Data itu telah kita buka bersama ke publik bahwa keabsahan nasab Ba'alawi harus dirubah menjadi batalnya nasab Ba'alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama 9.0 TV dari Buta Pandita Lupi Kabupaten Bulukumba. Akhirnya Bang Haji Romai Rama kedatangan tamu yang istimewa di dalam podcast Bisikan Haji Romai Rama. Siapa beliau? Salah seorang kiai dari Ampel yang selama ini menjadi garda terdepan selain daripada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang merungkatkan nasab Kelambak Lawi. Beliau memiliki kitab-kitab yang jumlahnya itu tidak kaleng-kaleng, sampai 200 kitab, yang kemudian menjadi referensi yang beliau pegang dan menjadikan beliau yakin bahwa memang nasab Kelambak Lawi tidak tersambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Catatan pentingnya adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Bang Haji Romai Rama ini adalah merupakan satu sumbangsi yang sangat besar bagi seluruh warga bangsa, terutama yang selama ini terlibat di dalam diskursus nasab Kelambak Lawi. Kemudian akan muncul pencerahan yang betul-betul mencerahkan bagi seluruh umat dengan mengundang atau menghadirkan Kiai Nur Ikhyak dari Ampel. Seperti apa penjelasan Kiai Nur Ikhyak ini, kita simak secara bersama-sama. Mimpi saya bisa bertemu dengan sang idola yang dulu pada tahun 76 panjenengan telah mengeluarkan album 135 juta penduduk Indonesia. Saya menganalogikan judul lagu ini. Apakah lagu ini layak untuk direvisi setiap tahunnya atau cukup sampai sekarang memang 135 juta? Dulu memang benar, tahun 76, 77 lah, penduduk Indonesia segitu jumlahnya. Tapi sekarang 135 juta diganti dengan 282 juta penduduk Indonesia. Ini sama dengan kaul Qadim dan kaul Jadid. Dulu benar, tapi sekarang kurang benar. Dulu umat Islam di Indonesia, para kiai, ulama tidak memiliki data referensi tentang kitab-kitab nasab Ba'alawi. Sulit untuk mengaksesnya. Dulu mereka, para kiai-kiai kita, diklaim telah mengisbat nasab Ba'alawi karena tidak memiliki data. Mau bantah seperti apa? Enggak ada datanya. Nah, sekarang berbeda. Data itu telah kita buka bersama ke publik bahwa keabsahan nasab Ba'alawi harus dirubah menjadi batalnya nasab Ba'alawi. Karena berdasarkan kaul Jadid ini, setelah ditemukan data itu. Jadi kita tidak membatalkan atau menghukumi dosa kiai atau ulama-ulama kita yang dulunya percaya kepada keabsahan nasab Ba'alawi nyambung sampai Nabi kita. Tidak kita salahkan karena tidak berdasarkan data. Sekarang kita sudah punya data semua dan insya Allah
200-an kitab beserta manuskripnya sudah kita pegang. Dan ini sebagai bukti jika kita berfatwa, apapun itu harus ada dasarnya. Tidak hanya husnuzon, asumsi atau interpretasi saja. Karena semua ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Yang Maha Kuasa. Jika Abah Haji Roma Irama memiliki keyakinan dengan tingkat yang ketiga, hakul yakin, maka harus dibuktikan dengan data. Tidak hanya syahadah saksi-saksi dari kita-kita saja. Oleh sebab itu nanti di penghujung acara ini akan kami hadiahkan 2 manuskrip As-Suluk versi Berlin dan Almania untuk dasar Abah Haji Roma Irama beserta kitab Ar-Raudhul Jali karya Syekh Murtadha Az-Zabidi yang selama ini diklaim oleh para pendukung Ba'alawi. Syekh Murtadha Az-Zabidi yang menyarai dan mengarang kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin itu menisbat Ba'alawi. Padahal kitabnya ada. Nanti akan saya sampaikan ke Raden Haji Roma Irama juga. Kiai-kiai kita sulit untuk mengakses kitab ini. Dan akhirnya ketika mendengar berita judul kitab ini langsung percaya tanpa memverifikasinya, datanya, isinya seperti apa, apakah ada yang bertolak belakang, dor tasalsul, tumpang tindih isinya atau tidak, ya karena nggak punya data. Nah sekarang kita akan menyebarkan ini dan saya insya Allah juga akan kami sebarkan lewat PDF yang bisa dibaca oleh para pemirsa sekalian di channel kami, baik itu versi manuskrip ataupun versi cetakan. Walaupun begitu masih tetap ada 15% yang kami rahasiakan, Abah Haji, yang tidak kami bongkar ke publik karena ini kata kunci yang kami anggap sebagai sandi rahasia saya khusus untuk Ba'alawi. Gitu. Sebenarnya memahami keabsahan atau batalnya nasab Ba'alawi itu mudah sebenarnya. Kenapa selama ini itu sulit? Karena penyampaiannya diulet-ulet sendiri, gitu. Enggak dengan bahasa yang sangat sederhana, mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat yang ada, sehingga terkesan bulat, tarik ulur, sah berdasarkan 140 ulama yang mengisbat nasab Ba'alawi, kan begitu ya terakhir kali ini. Padahal di dalam kitab Tobakat Asyrafit Tholibiyin itu cuma 70 ulama nasab dengan karya kitab nasabnya. Tapi setelah kami verifikasi 75% di antara kitab-kitab itu tidak sesuai, alias hanya sekedar klaim nama dan tokohnya, pengarangnya saja. Isinya tidak sesuai. Tidak menyebutkan nama Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Haddad, tapi hanya berdasarkan asumsi ada di kitab itu. Ya sama seperti Ar-Raudhul Jali. Kalau Ar-Raudhul Jali ini kan baru abad 13 ini. Dikarangnya abad ke-12 Hijriyah. Kitab yang paling lama mulai dari As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk itu. Lalu difahami secara sepihak oleh Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Sagaf bin Muhammad Maulad Dawila itu dengan pemahaman waqad fahimtu mimma taqaddama awalan min tarikhil janati, ya kitab ini, kitab Tabaqat As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Kesalahan dari Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Sagaf itu ketika memahami As-Suluk, tidak hanya ketika mencantolkan Ubaid bin Ahmad bin Isa ke Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa saja, tetapi juga sampai duriyahnya Jadid, termasuk di antara tokoh yang paling terkenal memiliki karomah sholawah pada waktu tahiyah dalam sholah, dijawab oleh Rasulullah, waalaikumsalam ya Syekh Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah, dan seterusnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal itu bukan haknya, itu haknya Bani Jadid, bukan haknya Ba'alawi. As-Suluk tidak pernah mencantumkan satupun
Ba'alawi versi Ba'alawi sekarang ini, tapi Ba'alawi dari keluarga Jadid atau Hadid bin Ahmad bin Isa. Dalam manuskrip Paris itu langsung tanpa Ubaidillah atau Abdullahnya. Nah ini yang kadang-kadang simpang siur terus dinukil ya oleh ulama-ulama setelah Syekh Ali ini, baik dari eksternal ataupun internal Ba'alawi, sehingga semakin kacau balau umat ini dalam memahami konteks keabsahan atau batalnya nasab Ba'alawi. Jadi intinya yang memiliki karomah sholawah dalam sholah pada waktu tahiyah dijawab oleh Rasulullah itu Ali bin Ba'alawi min durriyati Jadid bin Ahmad bin Isa, Wakila bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Syekh Ali dalam Al-Burqahnya memahami itu, padahal tidak. Bermula dari lokomotif Syekh Ali inilah gerbong-gerbong setelahnya, ulama-ulama pengarang kitab nasab dan sejarah setelahnya baik internal maupun eksternal mengikuti asumsinya Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Sohibud Darok bin Alwi Al-Wuyur bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbad bin Alwi Kholik Kisam, bukan Kosam ya, Kisam, Ali Kholik Kisam. Kadang-kadang ini kan simpang siur Surabaya ini, Ali Kholak Kosam, Ali Kholik Kosam, saya benar Ali Kholik Kisam. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Nur Ikhya, sekalipun ini hanya sekitar 8-9 menit awal ya, ini hal yang sangat luar biasa. Bahkan Kiai Nur Ikhya juga menganalogikan bagaimana lagu Bang Haji Romai Rama 135 juta jiwa itu sepertinya sudah tidak kontekstual hari ini dengan jumlah penduduk Indonesia yang sudah kurang lebih 285 jiwa. Karena itu beliau memberikan keterangan dalam podcast ini bahwa sesungguhnya untuk melihat nasab Kelambak Lawi, apakah dia asli atau tidak, tersambung atau tidak, maka itu sangat gampang sesungguhnya dengan adanya akses yang begitu luas terhadap kitab-kitab yang ada hari ini. Beda misalnya pada zaman dulu di mana akses ke kitab-kitab memang begitu sangat tertutup sehingga para kiai-kiai kita itu kesulitan untuk mendapatkan informasi. Tetapi hari ini dengan dunia yang semakin maju, dengan informasi yang begitu bebas, semua bisa diakses sehingga dengan mudah kita akan menemukan nasab Kelambak Lawi, bahwa betul-betul tidak ada manuskrip-manuskrip ataupun dalam kitab-kitab sejarah, apalagi kitab nasab yang memuat mereka di abad di mana dinyatakan terputus oleh Kiai Imanuddin Utsman Al-Bantani. Saya kira sekalipun ini pendek, tapi luar biasa bisa memberikan kesimpulan-kesimpulan kecil buat kita semua, bahwa memang Kiai Nur Ikhya dengan seluruh barisan selama ini yang membela atau berada di samping Kiai Imanuddin Utsman Al-Bantani itu bukan kaleng-kaleng, karena memiliki data, memiliki kitab-kitab yang menopang seluruh argumentasinya, sehingga tidak ada alasan bagi siapapun untuk mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Kiai Imanuddin Utsman Al-Bantani ini hanya sekedar untuk mencari ketenaran, hanya sekedar untuk bagaimana melampiaskan kebenciannya terhadap Kelambak Lawi. Tetapi semuanya memang karena didukung oleh data dan fakta, sehingga keilmiahannya bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira demikian sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.